Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian daripada Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Kemudian apa dasar filosofi dari berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia ini, kemudian bagaimana kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia, kemudian bagaimana perbedaan hukum perikatan Islam, hukum perikatan Barat, dan juga hukum perikatan adat. Ya, mengenai pengertian daripada hukum perikatan Islam, ya, ada yang mengatakan bahwasanya hukum perikatan Islam ini sama dengan hukum perutangan atau hukum perjanjian, ya, atau hukum kontrak. Namun di antara beberapa istilah ini itu memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Kalau hukum perutangan itu biasanya diambil karena transaksi yang mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntut-menuntut, sedangkan kalau hukum perjanjian itu digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi, ya. Kalau menurut Profesor Subekti, hukum perjanjian itu merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang disepakati, ya. Jadi itu istilah daripada hukum perjanjian dan juga hukum perutangan. Jadi ada titik tekan yang berbeda di antara istilah-istilah tersebut dengan hukum perikatan. Nah, ini definisi dari hukum perikatan Islam, ya, merupakan bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan ekonominya. Ya, jadi kalau di dalam fikih muamalah secara luas, ya, itu cakupannya kan tidak hanya membahas mengenai kebendaan, ya, tapi juga mengenai bidang perkawinan, kemudian wakaf, kontrak, akad, dan sebagainya. Tapi titik tekan pada mata kuliah hukum perikatan Islam ini adalah mengenai hubungan ekonomi. Menurut Profesor Dr. Thohir Azhari, ya, hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersifat ijtihad yang mengatur hubungan dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek daripada transaksinya. Kemudian secara substansi, hukum perikatan Islam ini cakupannya sangat luas daripada hukum perikatan Barat karena hubungannya itu tidak hanya habluminan nas tapi juga habluminallah, tidak hanya horizontal tapi juga vertikal gitu. Hukum perikatan Islam ini memiliki tujuan melindungi manusia terhadap kelemahan manusia yang berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui hak-hak orang lain, ya. Jadi tujuan daripada hukum perikatan Islam ini adalah hifdzul mal, ya, tujuan dari syariat sesuai dengan tujuan daripada syariat, ya. Yang seperti kita ketahui ada 5 tujuan daripada hukum Islam, ya, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul nafs. Tapi di dalam hukum perikatan Islam ini memiliki tujuan yaitu hifdzul mal. Nah, kemudian hukum perikatan Islam ini memiliki sifat yang terbuka. Hal ini didasarkan pada kaidah al-aslu fil mu'amalah al-ibahah, ya. Jadi pada dasarnya itu hukum asal daripada bidang muamalah itu diperbolehkan. Jadi sifatnya itu terbuka. Apabila pada zaman yang sudah sangat modern ini terjadi berbagai perubahan transaksi, ya, apalagi sekarang menggunakan e-commerce, kemudian jual beli online dan lain sebagainya, itu di dalam hukum perikatan Islam ini sangat terbuka dari dari perubahan-perubahan tersebut, ya. Selanjutnya, pentingnya mempelajari hukum perikatan Islam ada 3 alasan. Yang pertama, alasan sosiologis, alasan yuridis, dan juga alasan praktis.
Ya, alasan sosiologis karena mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah beragama Islam. Jadi untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia menjalankan dalam bidang perikatan, khususnya perniagaan, maka penting untuk mempelajari hukum perikatan Islam. Alasan yuridis yaitu adanya dasar hukum ya, selain hukum adat, ada KUH PER dan juga undang-undang. Khususnya di sini ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin menguatkan kedudukan daripada hukum perikatan Islam. Kemudian mengenai alasan praktis ya, jadi telah banyak bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang menggunakan prinsip dalam hukum Islam. Kemudian mengenai dasar filosofi dari berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia, ya menurut Profesor Abdul Ghani Abdullah, ada dua hal besar yang mendasari dari berlakunya hukum perikatan Islam. Dasar pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi. Dan dasar kedua yaitu adalah syariah, jadi sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transendental atau vertikal ya. Dimensi transendental ini dikenal juga dengan hablum minallah yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dimensi lainnya yaitu dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan hablum minannas ya, di sini mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah kemudian mempengaruhi daripada perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Selanjutnya mengenai kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia. Sebelum kita membahas hal tersebut ya, perlu kita ketahui bagaimana kedudukan hukum perikatan Islam di Indonesia ini dari periode sejarah. Nah, sejarah yang pertama yaitu sebelum kedatangan Belanda, ya awal proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia ini dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan juga perkawinan. Setelah agama Islam ini berakar di masyarakat, kemudian peranan saudagar ini digantikan oleh peran ulama sebagai guru dan juga pengawal hukum Islam. Nah, hukum Islam ini sebagai hukum yang berdiri sendiri, telah ada di dalam masyarakat, tumbuh, berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan. Pendapat Snook-Hugrange yang menentang teori resepsi inkompleks dengan teori resepsi bahwasanya hukum Islam itu dapat berlaku di masyarakat apabila ia tidak bertentangan dengan hukum adat. Melalui teori resepsi ini, kemudian Belanda mulai membiasakan penggunaan hukum Belanda di Indonesia, terutama di bidang hukum perikatan. Nah, dengan jalan mengeluarkan hukum Islam bidang perikatan dari aktivitas perdagangan karena dianggap tidak lagi berlaku di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, di situ dibagi menjadi dua periodisasi, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dan juga penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Pada masa periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif ini, dasar dari teori resepsi yang ada di dalam IS ini digantikan oleh Undang-Undang 1945. Maka ketika dasar hukumnya tidak berlaku lagi, maka teori resepsi ini secara otomatis tertolak. Teori resepsi yang dikemukakan oleh Snook tersebut mendapat kritikan dari para ahli hukum Islam di Indonesia antara lain seperti Hazairin dan juga Sayuti Talib. Mereka berpandangan bahwasanya hukum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori tersebut disebut dengan teori resepsi contrario. Jadi teori ini adalah teori penolakan terhadap teori resepsinya Snook. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang 1945 ini, hukum Islam mulai berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia diterima oleh hukum adat. Hal ini diperkuat dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian sejak ditandatanganinya kesepakatan antara para pimpinan nasionalis sekuler dan juga nasionalis Islami pada tanggal 22 Juni 1945 hingga saat diundangkannya Dekret Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959, ketentuan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah sumber persuasif daripada berlakunya hukum Islam di Indonesia. Kemudian ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, maka Piagam Jakarta yang mengandung penerimaan terhadap hukum Islam ini menjadi sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia. Jadi hukum Islam itu bukan sekedar sumber persuasif namun juga sebagai sumber otoritatif.